Aku aing we dihakang budak ieu. Ulah. Non ajen minta daging domba. Hah? Yang disuguh gitu. Yang daging domba aing lapar. Itu neangan di pasar ge aya. Di pasar, ka pasar ka kitu nya. Tong mintaan ka manusia. Oh, aku aing diganggu tolo ka mana ge sia. Diudah sia goblok. شيء من علمه إلا بما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sok betake ingkah keluar baik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, kembali saya ingin menyampaikan salah satu pengalaman saya ketika dalam meruqyah. Ada orang yang datang, ya. Beliau mengatakan bahwa sakitnya sudah lama, sudah lebih dari setahun. Tadi videonya sudah ditayangkan. Seperti itulah, ya, reaksinya ketika diruqyah. Jadi ketika diruqyah, setannya hadir dalam arti dia berbicara, ya. Pembicaraannya selalu minta sesuatu. Dalam hal ini dia minta daging kambing, daging domba, ya. Tapi tidak saya turuti. Dan keluarganya sudah paham. Setiap permintaannya tidak diikuti. Mintanya selalu itu. Nah, si perempuan ini sakitnya sudah lebih dari setahun. Berat badannya sudah menurun drastis. Sangat kurus sekali. Nah, setannya mengatakan bahwa dia akan terus menyiksa perempuan ini, bikin dia sakit, ya, sampai keluarganya memberikan dia daging domba itu. Saya bilang, kalau mau daging domba ya udah cari sendiri saja, ya. Tapi memang dia menginginkan bahwa manusia itu mempersembahkan kepada dia. Jadi kalau manusia itu mempersembahkan sesuatu, dia merasa menang, merasa manusia ini rendah di hadapan dia. Itu keinginannya. Dan nanti dia akan minta yang lain-lain. Nah, ini sakit sudah bertahun-tahun, berobat ke rumah sakit, ke dokter, memang diketahui sakitnya lambung. Jadi kalau memang sakitnya terdeteksi oleh medis, ya yang sakitnya itu diobatin, ya. Kemudian yang gangguan jinnya diruqyah. Jadi sinergi antara ruqyah dan medis. Memang biasanya mereka diam di lambung, di ulu hati, ya, atau di dada, sehingga bikin sesek, bikin sakit dan sebagainya. Menempel gitu, ya. Kalau mungkin sakit lambungnya sudah ada, tapi diperburuk dengan keberadaan setannya itu. Yang seharusnya sakitnya itu 50% jadi bisa berkali lipat gitu, ya. Itu kalau ada gangguan jinnya. Nah, ketika diruqyah, dia bicaranya kasar. Memang tabiat setan itu kayak gitu, kasar. Gertakan-gertakannya banyak. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat ruqyah, dia tidak berdaya sebetulnya. Asal kita membacanya dengan penuh keyakinan, ya. Dia mengancam, dia menggertak, jangan takut. Kalau kita takut, dia malah senang. Dan mereka itu tahu siapa yang takut, siapa yang tidak. Jadi harus yakin kita itu ada Allah,
ya yang melindungi kita. Nggak usah takut sama bangsa jin, bangsa setan. Ya, harus kita kalahkan mereka dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran dari video tadi bahwa setan itu, jin itu memang bisa menyakiti manusia secara fisik. Dalam arti manusia itu memang ada penyakitnya, dan penyakitnya itu diperparah oleh gangguan setannya, sehingga si sakitnya itu bisa berkali lipat dan bisa lama, nggak sembuh-sembuh. Jadi diobatin berulang kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak kunjung sembuh karena dihalangin oleh setannya. Jadi kita bisa mengingat ya bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau tertimpa sakit, dan sakitnya memang karena gangguan jin, gangguan setan. Beliau mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, anni massaniya syaiton." Ya Allah, sesungguhnya aku ya disentuh oleh setan, diganggu oleh setan. Binusbi wa adzab, dengan kepayahan dan penderitaan. Jadi Nabi Ayub itu sakitnya sampai gatal, borok-borok, luka-luka di badannya sampai mengeluarkan bau busuk, tidak kunjung sembuh ya. Itu beliau mengatakan, ani masaniya syaiton, sesungguhnya aku diganggu oleh setan. Setan bisa menciptakan sakit seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Binusbi wa adzab, dengan kesusahan, kepayahan dan penderitaan. Maka pada saatnya Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ayub alaihissalam karena beliau selalu berdoa kepada Allah. Kata Allah, urqud birijlika hadza mugtasalun baridun wa syarab. Hentakanlah kakimu ke tanah, maka mengalirlah air. Kata Allah, inilah air untuk dibuat mandi dan dibuat minum. Hadza mugtasalun baridun, ini buat mandi yang sejuk, menyejukkan, bisa menyembuhkan. Wasyarob, dan jadi minuman yang menyegarkan. Dan betul, ketika air itu diminum dan dimandikan, seketika penyakitnya sembuh, badannya segar bugar kembali. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit fisik bisa disebabkan oleh medis, bisa disebabkan oleh gangguan jin. Pengobatannya medis ditempuh, ruqyah dan doa juga ditempuh. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam terus berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doanya. Pastajabna lahu, kata Allah, fakasyafna ma bihi min durrin, dan kami hilangkan semua penderitaannya sehingga beliau kembali sehat, bugar, dan kembali menjadi orang yang mendapatkan keturunan dan kekayaan yang asalnya telah hilang sebagai ujian Allah ya, melalui permintaan iblis kepada Allah. Setan menginginkan Nabi Ayub diuji dengan penderitaan yang maha dahsyat. Mudah-mudahan kita bisa melalui ujian-ujian yang Allah berikan, dan mudah-mudahan Allah tidak menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu menanggungnya. Insya Allah seperti itu. Baik teman-teman sekalian, itu tema yang kedua ya dari pengalaman saya, yaitu tentang orang yang sakit, setan yang kasar, galak, mengancam dan sebagainya, tapi ketika dibacakan ayat kursi tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin Allah tuh maha segalanya, maha melindungi kita. Kita hanya disyariatkan untuk berlindung kepada Allah semata. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.